Kemarin saya edit ya video kita, banyak sekali mencerahkan saya pribadi ya. Pandangan-pandangannya banyak mencerahkan. Tesis saya itu waktu itu, love tidak ada kaitannya sama wisdom. Nah, yang saya dapat esensinya itu, love tidak bisa dihidupi tanpa wisdom. Love itu jadi hidup kalau ada wisdom. Kaitannya Hmm. pemahaman love kita, itu tergantung wisdom kita. Nah, semakin tinggi wisdom kita, love itu semakin hidup. Iya, iya, iya. Nah, wisdom itu kaitkannya dengan free will. Jadi kita selalu bicara free will kan, free will, free will. Nah ternyata ada lagi tingkatan yang lebih tinggi lagi, yaitu will-nya keilahian gitu. Bukan Tuhan ya, will Aha. dari satu tingkat keilahian yang lebih tinggi. Kayak kita manusia kan punya level keilahian. Makin tinggi level keilahian kita, itu menjadi namanya divine, divine will lah ya. Kehendaknya yang ilahi, nggak bicara Tuhan nih. Karena keilahian itu lebih besar dari Tuhan. Jadi Tuhan itu lahir dari keilahian. Tidak semua, kalau Tuhan itu pasti ilahi, tapi yang ilahi belum tentu Tuhan. Nah, jadi kalau saya kaitkan dengan wisdom, ini penting nih buat kita berpikir nih ya. Jadi ada free will, ada namanya divine will. Nah, kita kan bicara free will nih rada membabi buta, betul nggak? Betul. Free will, free will. Kita kan kasih. Nah, jadi kalau dikaitkan dengan wisdom, yang diskusi, maka ada yang namanya wise will. Will yang punya wisdom, bro. Saya dapat pencerahan di situ tuh. Video itu saya ulang-ulang berkali-kali tuh. Kalau you lihat tuh berulang berkali-kali, saya renungin, terus saya bikin catatan. Kalau kita bicara free will, bro, kita harus selalu kaitkan dengan wisdom, karena free will itu bisa nggak punya wisdom, bro. Jadi kalau Betul. dia punya wisdom, itu wise will. Ketika Sulaiman bilang, mana anak itu? Belah. Dia kan punya free will tuh. Itu bukan free will, bro. Itu wise will, bro. Ya kemarin kan kita bilang, itu kan dasarnya lah Sulaiman. Dia ngomong itu kan, Topan. Gue lihat tuh video. Kenapa sih Topan? Oh itu wise will. Gak ada lah bro. Wise saja. Ya will yang wise gitu. Nah kita kebanyakan ini free will kita free-free aja yang liar. Atau yang wise will. Kemarin kita kan sepakat bahwa love itu sesuatu yang given kan. Jadi itu potensi dasar yang udah ada sejak awal. Ya, inherent. Nah, potensi itu kan harus diaktualkan. Hmm? Nah, jadi itu kan potensi ya, kapasitas bawaan. Pak. Sedangkan wisdom kemarin kita diskusi itu sesuatu yang diperoleh melalui pengalaman, refleksi, melalui seperti gue cerita mengenai anak gue gitu ya, kesalahan, penderitaan, pembelajaran, pertumbuhan, earn. Love-nya sih nggak berubah, bro. Wisdomnya yang berubah. Jadi argumen kemarin itu, kenapa gue bedakan cinta sama wisdom? Karena cinta itu sesuatu yang bawaan, sedangkan kebijaksanaan itu pencapaian. Ya, ngerti nggak? Yang satu bawaan, yang satu effort. Nah, karena asal usulnya berbeda, maka kebijaksanaan itu tidak identik dengan cinta. Kalau Tovan kan kemarin berargumentasi ya, wisdom ini kan didasarkan dengan cinta. Kalau ada, betul nggak? Mereka kan ngomong gitu. Kan dasar bikin itu ada Ya, kan ada.
Ya, tapi kita bicara soal asal-usul. Asal-usulnya beda. Cinta itu bawaan, kebijaksanaan itu pencapaian. Jadi dia tidak identik, bro. Ya, kayak kemarin, contohnya seorang ibu, dia bisa cintain anaknya sejak lahir. Dia nggak harus pelajari filsafat, dia nggak perlu wisdom yang tinggi, dia udah love aja anaknya. Tapi bisa juga seorang bisa sangat bijaksana secara intelektual, bro. Sangat bijaksana. Tapi dia nggak memiliki kasih atau empati. Bisa nggak? Bisa kan? Dia sangat bijaksana, tapi dia kurang memiliki kasih, nggak memiliki empati. Nah, Tovan kemarin melihat dari sudut pandang filsafat sama spiritualitas akan menolak kesimpulan bahwa keduanya tidak ada hubungan yang sama sekali. Kan gitu sebenarnya kemarin, bro. Betul nggak kesimpulannya? Iya, Ya. Ah, ya lu bilang kemarin tuh love itu energi dasar gitu. Nah, sedangkan wisdom itu kemampuan mengarahkan love itu secara benar. iya. Wisdom itu Ya, sebagai jadi free will-nya lah, ya, Prof. wisdom itu udah wise will, bro. Iya, udah wise will-nya, benar. Misalnya ya, orang tua yang mencintai anaknya, dia bisa aja manjain anaknya berlebihan. Ada love, gede, tapi kurang wisdom. Tapi ada juga orang tua yang mencintai dan juga bijaksana. Dia tahu kapan harus memberi, kapan harus menahan, kapan harus mengajar, kapan harus mendisiplinkan. Nah, jadi kalau pakai pandangan ini, komprominya, love itu kalau tanpa wisdom, itu bisa jadi naif, bahkan merusak. Tapi wisdom juga kalau tanpa love, nah mungkin kaitannya di sini ya. Kalau wisdom tanpa love, dia jadinya dingin, manipulatif. Jadi kalau kita simpulkan dari situ, kita mau kaitkan wisdom sama love, maka wisdom itu adalah love yang udah belajar dari pengalaman. Ya kayak renungan gue mulai gue dengan anak-anak gue kan, gue bilang, waduh gue gak ada wisdom ya. Kalau gue cinta benar sama anak gue. Jadi artinya wisdom yang gue belajar itu, yang gue peroleh itu, karena cinta yang telah belajar dari pengalaman. Jadi love itu ada benarnya atau bukan? Love itu seperti benih ya yang diberikan. Kalau wisdom itu buah yang kita tumbuhkan. Nah, kemarin juga Yo bikin argumen kalau orang berargumentasi nggak ada hikmat dan kebijaksanaan, mau kalah menang nggak ada wisdom kan? Nah, keadaan antara mahasiswa sekarang dengan pemerintah itu menunjukkan nggak ada wisdom bro, dua-duanya, betul nggak? Betul. Udah nggak ada wisdom, nggak ada love, nggak ada hikmat, nggak ada kebijaksanaan, betul nggak? Nggak ada persoalan. Pokoknya mau gue aja sendiri, revolusi. Nah, jadi yuk kemarin juga kaitkan dengan consciousness. Berarti kan consciousness bangsa kita rendah banget. Bro. Mungkin diskursus-diskursus kayak gini ya, bicara mengenai wisdom tuh penting banget buat bangsa kita. Bro. Ya. Karena kita aja kemarin, waktu diskusi kemarin menurut gue belum cukup. Ya, masih bisa kita tingkatkan lagi. Gitu. Jadi ketika kita melihat satu persoalan, seperti yo tadi yang cipta karsa, cipta rasa, cipta apa tiga itu. Kalau kita lihat dari kacamata wise will, dari kacamata wisdom, beda bro kita lihatnya bro. Coba dipikirin. Benar ya, benar. Memang selalu ada layer-layernya, Prof. Ya, jadi kalau you mau kaitkan dengan love, love itu benih bro. Betul. Wisdom itu ya udah jadi buah yang udah jadi tumbuh. Jadi kalau di antara bangsa kita sendiri tidak ada love, nggak ada respect, wisdom apa yang kita punya? Bisa bayangin nggak generasi yang akan datang bro? Pap, sebentar, aku ada pikiran yang menggelitik ini, Pap. Apakah wisdom sendiri juga ada tingkatan tersendiri gitu loh, Pap? Ada bro. Gini aja, kita ambil rumah tangga aja.
rumah tangga kita, bro. Kalau kita sebagai seorang ibu atau seorang ayah, kita punya love yang sempurna, anggapnya sempurna love kita. Tapi kita nggak miliki wisdom sama sekali. Apakah tindakan kita akan selalu baik? Nah, sekarang itu perbesar tuh ke situ. Love kita sempurna banget, tapi nggak miliki wisdom. Tindakan kita akan selalu baik. Pasti jawabannya enggak. Nah, di situ tesisnya Taufan jadi masuk karena mungkin ada hubungannya, hubungan fungsional ya antara love dan wisdom. Meskipun asal-usulnya berbeda. Tapi juga ada orang yang punya wisdom tinggi banget, tapi love-nya empty, bro, kan jadinya dingin. Betul? Gini, kalau kita sambungin ke pola 3 lagi ya, Tritangtu itu, asihnya itu, love-nya itu kan ada di keramaannya itu. Untuk asuhnya, wisdom-nya gitu, itu dari karsiannya. Tapi butuh asahnya juga gitu, untuk menghasilkan hasil yang dari wisdom itu sendiri. Jadi pola 3 ini memang satu kesatuan, inherent jadi satu, nggak bisa dipisahin. Asih, asuh, asah tuh. Asih ininya dasarnya karena asih, wisdomnya itu dengan frekuensi yang untuk penyelarasannya, tapi perlu diasah gitu. Asahnya itu untuk menghasilkan hasil dari wisdomnya itu sendiri gitu. Oke, ngerti. Kalau gitu, bro, kalau kita lihat dari cerita Nabi Sulaiman kemarin, ya, dia itu kan nggak ada love melakukan itu, bro. Dia nggak kenal. Nah, tapi wisdom dia itu, yang you bilang asah itu ya, yang bilang asah tadi kan, Iya, dia punya kemampuan memahami sifat manusia. iya, Dia asah tuh. Dia punya kemampuan membaca motivasi. Betul nggak? ya artinya Sulaiman itu sendiri sebagai wisdomnya, frekuensi untuk Ya, tapi menghasilkan itu. dia asah itu. Iya, Jadi iya, kemampuan memahami sifat manusia itu satu wisdom. Kemampuan membaca motivasi itu satu wisdom. Kemampuan menemukan satu kebenaran ya, itu satu wisdom. Sedangkan dari si Ongoing ibu to itu, define will ya. dari si ibu itu nggak ada tuh. Yang ada cuma love. Nah, ini kita bisa lihat nih antara Sulaiman sama si ibu. Yang satu wisdom, di mana dia punya kemampuan memahami sifat kedua ibu itu. Dia bisa membaca motivasi dari kedua ibu itu. Dan dia bisa menemukan kebenaran ini anaknya siapa. Itu tuh wisdom tuh. Nah, nggak ada waktu. Sedangkan yang muncul dari si ibu ini itu love, kesediaan berkorban demi keselamatan anaknya. Jadi kalau kita baca interaksi dari citra kemarin itu antara wisdom dan love, ini interaksi. Si love ini menggerakkan si ibu yang sejati itu mau mengorbankan kepentingannya. Makanya orang suka bilang love is to sacrifice, kan dia mau ya, kasih. Nah, wisdom ini gimana, bro? Dalam kaitan wisdom itu dia kemampuan yang memungkinkan dia mengenali cinta sejati tersebut. Ngerti nggak, bro? iya. Dengan Ya, cara mengasahnya gitu. dia udah mengasah, karena dia sudah mengasah, memungkinkan dia mengenali cinta sejati yang mana. Nah, misalnya ya, ada wanita yang mencintai gua, love gitu ya, love. Kalau gua nggak pakai wisdom, ya gua terima aja itu loh. Kalau gua pakai wisdom, gua harus mengenali cinta dia tuh sejati enggak, ngerti nggak ya? Ngerti? Yang Iya. gua bilang, gua nggak cinta sama you. Kalau kan love, ya ada love, tapi itu memungkinkan untuk mengenali cinta si wanita ini sejati atau enggak. Oh, seperti gue cerita mengenai anak gue, ulang tahun dia, gue kasih duit, udah itu waktu tanggal 1 dia minta lagi. Dia punya anak 5. Kalau dia punya anak 5, dia harus
mempertimbangkan 3 hari lagi gue harus bayar kontrakan. Nah di situ gue melihat ini anak punya wisdom nggak untuk, gue nggak ragukan dia cinta sejati sama anak-anaknya, nggak gue ragukan. Tapi dia punya wisdom nggak ya untuk mengorbankan kepentingan pribadi dia pada ulang tahun dia untuk anak-anaknya. Itu perlu wisdom, bro. Jadi gue tetap masih beranggapan ya bahwa love dan wisdom itu bukan hal yang sama. You bisa love seseorang tapi wisdom you mengatakan nggak, gue gak cinta sama you. Untuk tahu, bro, untuk lihat motivasinya apa. Karena si Sulaiman tuh dia nggak menyelesaikan kasus itu dengan kasih sayang, dengan kasih sayang. Tapi dia dilakukan dengan kecerdikan, kebijaksanaan. Sedangkan si ibu yang sejati itu dari awal nggak menunjukkan kebijaksanaan. Yang dia tunjukkan hanya cinta besar, ekstrim. Ini 2 ekstrim deh. Yang satu love doang, nggak ada wisdomnya. Yang satu wisdom doang, nggak ada love-nya. Nah, jadi di situ kita harus bisa mendefine wisdom, bro. Kalau kita nggak bisa define wisdom, pertanyaan-pertanyaan kayak Agam tadi, kayak Angga tadi keluar. Persoalan-persoalan bangsa ini, persoalannya apa, bro? Wisdom, bro. Coba ya dari kecil kita ajarin dari SD. Kira-kira produk mahasiswa kita kayak sekarang? Enggak. Enggak kan? Dan itu nggak perlu diajarin di filsafat soal wisdom itu. Nah, kalau wisdom itu, pertanyaannya Angga tuh, wisdom itu wise will, bro. Wise will. Kalau hikmat, itu namanya divine will gitu. Ada hikmat. Lebih tinggi lagi.